Mengenal beberapa sejarah mengungkap peristiwa penting di Jawa. Salah satunya adalah kapan pertama kali agama Islam masuk dan siapa yang membawa agama Islam. Ada sebuah legenda yang mengisahkan perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon tentang penumbalan tanah Jawa serta penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dilansir di sebuah buku, perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon dilakukan di Gunung Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah. Konon tempat ini menjadi paku tanah Jawa. Dalam serat Darmo Gandul, Syekh Subakir merupakan seorang ulama yang diutus oleh Sultan Turki untuk menumbali tanah Jawa agar dapat dihuni oleh manusia. Saat berada di tanah Jawa, Syekh Subakir bertemu dengan Sabdo Palon yang penguasa tanah Jawa kala itu. Karena keduanya memiliki kesaktian yang sama-sama kuat, akhirnya dibuatlah perjanjian. Isi dari perjanjian itu adalah Syekh Subakir diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, dalam penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan. Yang kedua, orang Jawa tidak boleh berbudaya layaknya orang Arab. Artinya, orang Jawa boleh memeluk agama Islam, namun harus memegang jati dirinya sebagai orang yang berbudaya Jawa. Perjanjian ini konon memiliki rentang waktu selama 500 tahun. Sebelum agama Islam masuk di tanah Jawa, dulu orang-orang Jawa telah memiliki agamanya sendiri, di mana agama yang mereka kenal sebagai agama Budi, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapakah Sabdo Palon yang sebenarnya? Sabdo Palon adalah sang punakawan agung, dipercaya sebagai penasihat spiritual Raja Brawijaya V dari Majapahit. Ia bukan manusia biasa, melainkan makhluk suci yang mewakili roh leluhur dan kekuatan alam. Ketika ajaran Hindu dan Buddha mulai surut dan Islam datang membawa cahaya baru, Sabdo Palon memilih mundur, bukan karena kalah, melainkan karena memahami bahwa perubahan zaman adalah bagian dari kehendak semesta. Ia meninggalkan ramalan bahwa suatu hari kelak, ia akan kembali saat tanah Jawa lupa akan jati dirinya. Sementara itu, Syekh Subakir adalah seorang wali dari Persia, datang ke tanah Jawa membawa misi suci. Ia menanam paku bumi di Gunung Tidar, meredam energi-energi gaib yang liar agar bumi Nusantara menjadi tempat damai bagi penyebaran Islam. Dengan keteguhan iman dan kekuatan spiritualnya, Syekh Subakir membawa jalan bagi para wali lain dalam menanamkan ajaran Islam yang lembut, penuh toleransi, dan syarat kearifan lokal. Meski terlihat berbeda jalan, Sabdo Palon dan Syekh Subakir sejatinya saling melengkapi. Satu membawa ajaran leluhur yang bersumber dari alam dan kebatinan Nusantara. Satu lagi datang dengan misi penyucian jiwa melalui ajaran Islam. Di antara keduanya tersirat pesan penting, keseimbangan antara tradisi dan pembaruan, antara kebatinan dan syariat, antara bumi dan langit. Jadi di dalam perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir adalah sebuah cerita rakyat Jawa yang mengisahkan tentang kesepakatan antara tokoh spiritual Islam, Syekh Subakir, dan tokoh spiritual Jawa Sabdo Palon terkait penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk tidak memaksakan agama, melakukan akulturasi budaya, dan memperbolehkan kerajaan Islam berdiri di Jawa, namun tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Latar belakang cerita,
Cerita ini muncul sering dengan masuknya Islam ke tanah Jawa pada masa lampau. Syekh Subakir, seorang ulama dari Persia, datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sementara Sabdo Palon adalah tokoh spiritual yang menguasai tanah Jawa. Pertemuan mereka diwarnai oleh pertentangan dan akhirnya mencapai kesepakatan melalui perjanjian ini. Perjanjian ini sebagai simbol penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa, menekankan pentingnya toleransi, kerukunan, dan akulturasi budaya dalam proses penerimaan agama baru. Penting untuk diingat, meskipun cerita ini populer dalam tradisi Jawa, tidak ada catatan sejarah yang secara pasti menyebutkan adanya perjanjian tertulis antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Cerita ini lebih merupakan mitos atau legenda yang menggambarkan bagaimana Islam dan budaya Jawa bisa hidup berdampingan secara harmonis. Siapakah kita tanpa sejarah? Siapakah kita tanpa spiritualitas? Mari mengenang dan memahami jejak dua tokoh agung ini agar kita tak sekedar hidup, tapi benar-benar menghidupkan warisan leluhur di setiap langkah kita.